terus terang saya bermimpi taman itu tidak hanya dinikmati indah saja, karena kalau dilihat saja tidak bisa dinikmati, warga tidak terlibat di dalamnya. Untuk apa gitu? Karena menurut saya justru keterlibatan masyarakat lah itu yang utama. Karena apa? Karena di situ bisa menghilangkan stres, kemudian bisa berkomunikasi, bisa bersosialisasi. Akhir November 2013, sebuah taman di Surabaya mengharumkan nama Indonesia di Asia. Taman Bungkul Surabaya mendapat penghargaan ASEAN Townscape Award tingkat internasional di bidang pengelolaan taman kota. Penghargaan ini menjadi yang pertama dan satu-satunya yang diperoleh taman di Indonesia. Taman Bungkul berdiri sejak tahun 2007 silam. Terletak di pusat kota, tepatnya di Jalan Raya Darmo, Surabaya, Taman Bungkul menyediakan berbagai fasilitas, mulai dari jogging track, arena bermain anak maupun dewasa, serta ruang teater terbuka di tengah taman. Tak hanya itu, Taman Bungkul juga menyediakan wisata religi makam Bungkul, serta sentra PKL di belakang taman. Fasilitasnya lengkap, mulai dari mainan anak-anak, mulai dari taman-tamannya yang bersih, pokoknya sangat seger-seger gitu loh pokoknya. Suasananya itu di tengah kota tapi serasa kayak di desa gitu. Taman seluas 900 meter persegi ini menjadi oase di tengah hiruk pikuk kota pahlawan. Jakarta tak mau ketinggalan. Satu persatu oase di tengah kota dibangun. Salah satunya Waduk Taman Pluit di Penjaringan, Jakarta Utara. Kawasan seluas 8 hektar ini kini menjadi salah satu tujuan wisata warga Jakarta. Selain menjual pemandangan indah, di taman ini pengunjung juga bisa teredukasi. Di salah satu pojok taman terdapat mobil sahabat anak. Di sini mereka bisa membaca buku yang disukai. Kalau melihat wujud Taman Waduk Pluit sekarang, tak ada yang menyangka. Dulu kawasan ini dipenuhi sampah dan pemukiman padat penduduk. Hanya ada satu kata untuk menggambarkan kondisi Waduk Pluit saat itu, kumuh. Pemprov DKI Jakarta dengan program normalisasi kalinya merombak wajah Waduk Pluit. Demi mengembalikan fungsi waduk sebagai resapan air, pengedukan waduk juga digalakan. 6 eskavator tipe amfibi dioperasikan guna mengangkat endapan lumpur dan sampah. Tanaman eceng gondok yang mendominasi waduk juga dibersihkan. Warga bantaran waduk juga direlokasi. Saat itulah kendala menghadang. Pasangan Jokowi Ahok bahkan sempat dihujat melanggar hak asasi manusia oleh sejumlah warga yang telah menghuni lokasi ini sejak tahun 80-an. Ahok yang selalu bersuara lebih lugas dan lantang menyikapi hujatan dengan tajam. Berlindung di partai orang-orang licik. Udah langgar peraturan, dikasih rumah, kasih apa, masih melunjak gitu loh. Ya kan? Makanya saya bilang, ini nggak boleh diampunin, pidanain semua lain kali. Supaya dia tahu, kalau dia nggak suka lapor polisi, saya udah bilang bagus, lapor polisi. Supaya bisa di pengadilan. Kita lihat aja di pengadilan hasilnya seperti apa. Untuk mengatasi penolakan warga, serangkaian diplomasi musyawarah digelar. Warga akhirnya jinak dan mau dipindah ke Rusunawa. Hingga akhirnya pada 17 Agustus 2013, Joko Widodo didampingi oleh Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiono meresmikan Taman Waduk Pluit. Jokowi tak lupa mengimbau warga untuk ikut menjaga kebersihan taman dan waduk. Tiap hari sampah berpuluh-puluh truk harus kita ambil.
Jangan sampai ada lagi seperti itu. Kalau itu diterus-teruskan nggak akan mungkin yang namanya waduk Pluit menjadi jernih dan bersih. Dan yang bisa menjaga bukan pemerintah provinsi, bukan pemerintah, tetapi yang bisa menjaga adalah masyarakat yang berada di sekitar waduk ini. Selesai diresmikan, pembenahan terus berlanjut. Salah satu buktinya adalah dibangunnya teater terbuka. Teater yang dapat menampung 300 pengunjung ini akan menampilkan berbagai pertunjukan di akhir pekan. Sejumlah tanaman peneduh juga ditambahkan. Indah juga ya tamannya di Waduk Riyario ini. Nah, Zi, kalau dulu nih kayaknya nggak mungkin deh kita bisa jalan-jalan dengan santai di pinggir waduk yang seperti ini. Kan udah jelas banyak sampah, buang sembarangan, terus baunya juga. Ya nggak? Nah kalau sekarang nggak bisa buang sampah sembarangan, ya ada tempat sampahnya, tinggal masukin. Bukan cuma tempat sampah aja, Tom. Di sini juga tanaman-tanamannya segar. Terus di sini pemandangannya juga bagus. Dan Tommy lihat nggak tadi di situ ada jogging track. Jadi orang yang kalau pagi-pagi mau jogging, nggak usah repot-repot ke gym. Di sini juga bisa. Terus ada free wifi, pohon-pohonnya juga bagus. Ini kayaknya akan jadi tempat nongkrong yang baru nih. Iya, jadi kita nongkrong aja di situ yuk. Mau lihat-lihat situ lagi? Iya. Oke, yuk. Halo Mas, boleh kenalan dengan Mas siapa? Saya Ruli. Mas Ruli. Mas. Ini dengan siapa? Kenalan juga dong. Cantik banget Kenalan juga dong. Sarah. Sarah. Mas Ruli emang sering kesini? Ya, saya tinggal di daerah Pulau Mas, di sekitar sini. Tinggal di daerah Pulau Mas. Ini dengan adanya Waduk Riyario yang sekarang sudah berubah seperti ini, Mas. Gimana pendapat Mas? Sebelumnya saya lihat ini waduk, saya bahkan nggak tahu dulunya ini waduk. Gitu. Jadi kondisinya sangat kumuh sekali dan jelek ya. Kelihatannya kayak apa Mas dulu? Wah, nggak. Ya hanya, saya kira ini hanya apa? Tanah kosong yang ada danau di tengahnya dan ada perumahan kumuh gitu. Dan katanya banyak sampah ya Mas? Betul. Kalau misalnya kita lewat sini dulu biasanya agak bau. Oh, jadi lebih sering dong ya ke sini. Biasanya ngapain aja Mas di sini? Saya biasanya ngajak anak-anak, saya bisa duduk-duduk dan ngelihat lihat mana, ngelihat mobil juga, ada toll road. Oke deh kalau gitu. Mas, mau lanjut lagi ya. Ya, Makasih banyak ya. ya. Sarah, selamat main-main ya. Dadah. Dadah. Thank you. Banyak. Setali 3 uang dengan Waduk Pluit, kawasan Waduk Riyario di Pulau Gadung, Jakarta Timur juga dirombak. Pelaksanaan relokasi warga Bantaran juga menemui kendala saat penyelesaian uang kerohiman warga Waduk Riyario. Namun masalah ini tak dibiarkan berlarut-larut. Alih-alih proyek mangkrak, Jokowi pun kembali melancarkan jurus silaturahmi dengan mengundang warga Waduk Riyario makan siang serta menaikkan nilai uang kerahiman. Kini kawasan Waduk Riyario lebih indah dipandang mata, warga juga bisa menikmati berbagai fasilitas yang ada. Di tahun 2013, Jakarta punya wajah baru. Taman kota seperti Waduk Pluit dan Riyario menjadi prestasi tersendiri. Jakarta sudah terlalu lama dibiarkan tanpa taman yang bersahabat dengan warganya. Tahun 2013 menoreh banyak prestasi. Tahun 2014 harus lebih banyak lagi prestasi. Selamat tahun baru.